Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Kurniawan dari kelas 2.3 Elektronika B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Great Common Divisor. Apa itu GCD? Berikut penjelasannya. Great Common Divisor atau faktor persekutuan terbesar merupakan suatu penyelesaian dalam mencari nilai persekutuan atau nilai yang sama dari dua input bilangan yang diberikan. Sehingga dalam metode ini menggunakan sistem di mana bilangan input terbesar dapat membagi dua bilangan atau beberapa bilangan. Untuk mencari GCD pada proyek kali ini menggunakan algoritma Euclidean. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pembuatan proyek baru dengan menggunakan IC Design Suite. Yang pertama, kita buka software IC Design Suite. Sini kita pilih file dan klik new project. Selanjutnya, masukkan nama file. Sini saya masukkan nama file ini GCD dan memilih lokasi penyimpanan file. Ini folder baru. Klik OK. Dan jangan lupa mengatur top level source type-nya menjadi HDMI. Kemudian klik next. Selanjutnya, kita memilih device yang akan kita gunakan dalam membuat desain untuk project GCD ini. Yang harus kita atur yang pertama yaitu family, mengatur menjadi Spartan 3E, kemudian mengatur device, dan memilih salah satu antara 100E atau 250E. Kemudian mengatur package menjadi CP132 dan speed -4. Kemudian mengatur preferred language menjadi VHDL dan VHDL Source Analysis Standard menjadi VHDL 93. Selanjutnya kita klik next. Dan kita klik next, kita finish. Tunggu ya prosesnya selesai. Selanjutnya, untuk membuat VHDL kode, itu dengan cara klik kanan pada nama file, kemudian pilih new source. Dan kita membuat VHDL kode dan menggunakan source type-nya VHDL modul dan memberi nama file sesuai yang kita inginkan. Dan klik next. Jika kita ingin mengatur port secara manual, jadi kita tidak perlu mengatur di sini, sehingga kita langsung saja klik next dan kemudian finish. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan program sesuai dengan project yang akan kita buat.
Setelah semua program dimasukkan, langkah selanjutnya yaitu melakukan synthesize dengan cara klik kanan synthesize dan memilih run. Tunggu hingga proses selesai. Setelah proses synthesize selesai, maka di sini akan memberikan pesan jika proses synthesize telah berhasil. Selanjutnya, kita bisa melihat hasil dari synthesize report dengan cara klik pada design summary, kemudian klik pada synthesize report. Berikut hasil synthesize report. Penjelasan pada HDL synthesize menunjukkan jumlah komponen sinyal yang terdapat pada desain yang kita buat dengan jumlah stage, jumlah transition, input dan output, dan sinyal clock dan reset, dan juga komponen lainnya. Kemudian pada HDL synthesize report menunjukkan jumlah komponen rangkaian kombinasional yang ditampilkan dalam makro statistik. Kemudian pada final report menunjukkan jumlah penggunaan sel dan desain yang digunakan. Berikut ini jumlah memori yang digunakan dalam pembuatan desain ini. Kemudian untuk mengetahui implementation report dengan cara klik kanan pada implement design, kemudian klik run. Tunggu hingga prosesnya selesai. Jika proses implementation design telah selesai, bisa dilihat di sini akan ditampilkan pesan bahwa implementation design telah berhasil. Kemudian untuk mengetahui implementation report, dengan cara klik pada detail report dan klik pada map report. Di sini merupakan hasil dari implementation design. Ini menunjukkan jumlah memori yang digunakan. Kemudian tabel ini menunjukkan IOB properties yang digunakan atau komponen yang digunakan. Kemudian kita bisa menutupnya kembali. Setelah membuat synthesize, langkah selanjutnya yaitu membuat test bench code untuk perancangan GCD kalkulator. Langkah pertama yang kita buat yaitu klik pada simulation dan kemudian klik kanan pada nama file, new source. Kemudian kita pilih VHDL test bench dan kita beri nama file. Kemudian klik next. Karena kita membuat test bench code dari file yang sebelum kita buat yaitu GCD, jadi kita pilih GCD di sini, kemudian kita klik next, kemudian kita klik finish. Selanjutnya kita masukkan kode untuk test bench dalam program berikut.
Setelah semua program dimasukkan, kemudian kita klik pada Simulate Behavioral Model untuk mengetahui timing diagram hasil simulasi dari program yang sudah kita buat. Begini hasil dari timing diagram simulasi program sudah kita buat. Sedikit penjelasan. Di sini saat nilai X input bernilai 1010 atau bernilai A dengan nilai Y input bernilai 1111 atau 15 atau F, maka output menunjukkan dua hasil yaitu 0000 dan 0101. Sedangkan jika nilai X input bernilai 1111 dengan nilai Y input bernilai 1010, maka output bernilai 0101. Hal tersebut sesuai dengan program di bawah ini. Saat nilai input X lebih kecil dari input Y, diinisialisasi sebagai nilai X dengan nilai 1010 dan nilai Y bernilai 1111. Kemudian jika nilai Y lebih kecil dari nilai X, dengan inisial nilai X yaitu 1111 dan nilai Y 1010. Untuk kondisi yang ketiga, di mana nilai X sama dengan nilai Y, dengan kedua nilainya sama dengan 1111. Berikut ini penjelasan dari diagram state yang sudah dibuat. Finite state machine tersebut merupakan tipe mili di mana output dari setiap state dapat lebih fleksibel. Berbeda halnya dengan tipe Moore yang sudah memiliki satu output pasti dari setiap state. Finite state tersebut berjalan dimulai saat nilai logik dari RST sama dengan 1. Maka, saat itu nilai X input menjadi data X dan nilai Y input menjadi data Y. Kemudian, saat logika dari start input sama dengan 1, maka nilai dari data X dan data Y dibawa ke ST1 yang kemudian diteruskan ke ST2, di mana data X dan data Y akan dikurangi apabila nilainya belum sama. Sehingga, nilai yang lebih besar akan dikurangi dengan nilai yang lebih kecil. Apabila nilai dari data X sama dengan data Y, maka output dari ST2 adalah data X yang merupakan faktor persekutuan terbesar atau Great Common Divisor. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.